Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Fauzi, nomor BP 2001002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverenka Rahmadani, BP 2001016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nuraisyah dan nomor BP 200100027. Submateri pada pertemuan kali ini, materi pertama yaitu sistem informasi siklus pendapatan, materi kedua entry pesanan penjualan, materi tiga pengiriman, materi keempat penagihan, materi kelima yaitu penerimaan kas. Baiklah, saya Noverenka Rahmadani akan menjelaskan bagian materi sistem informasi siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan ini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Ancaman dan pengendalian siklus pendapatan ini yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Yang ketiga, kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Entry pesanan penjualan. Entry pesanan penjualan dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan atau sales order, biasanya sebuah formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Menariknya, banyak sistem ERP terus merujuk layar entry data ini sebagai dokumen. Pemeriksaan pengungkapan bahwa pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan lainnya. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI, penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengodean standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima. Ancaman dan pengendalian entry pesanan penjualan. Sebuah ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Para akuntan dapat membantu manajer untuk mengawasi dengan lebih baik aktivitas penjualan dengan menggunakan pengetahuan mereka mengenai proses bisnis untuk mendesain laporan yang berfokus pada pergerakan kinerja kunci. Sebagai contoh, laporan yang menjabarkan penjualan berdasarkan tenaga penjualan wilayah atau produk akan memberikan sebuah sasaran untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas entry pesanan penjualan. Laporan yang menunjukkan kontribusi laba marginal berdasarkan produk, saluran distribusi, tenaga penjualan, atau pelanggan dapat memberikan wawasan tambahan. 2. Persetujuan kredit. Batas kredit. Saldo rekening maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari penyedia dan dikirimkan ke pelanggan. Sebuah laporan yang berguna untuk melakukan hal ini adalah daftar umum piutang. Sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. 3. Mengecek ketersediaan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta.
Proses ini terdiri atas 2 langkah. Yang pertama, 1. Mengambil dan mengepak pesanan. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan pengepakannya untuk pengiriman. Proses kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Ancaman lainnya melibatkan pencurian persediaan. Selain hilangnya aset, pencurian juga dapat membuat catatan persediaan tidak akurat, yang dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. 2. Mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang akan dikirimkan kepada pelanggan. Proses slip pengepakan. Sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading. Sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Ancaman dan pengendalian. Mengindikasikan bahwa 2 masalah potensial adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Mengirimkan barang atau kuantitas barang yang salah dan mengirimkan ke alamat yang salah dapat menyebabkan kerugian penjualan di masa depan. Kesalahan pengiriman yang juga dapat menyebabkan kerugian aset jika pelanggan tidak membayar untuk barang yang salah dikirimkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penagihan. Mengidentifikasikan bahwa 2 masalah potensial adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Mengirimkan barang atau kuantitas barang yang salah dan mengirimkan ke alamat yang salah dapat menyebabkan kerugian penjualan di masa depan. Kesalahan pengiriman yang dapat juga menyebabkan kerugian aset jika pelanggan tidak membayar untuk barang yang salah dikirimkan. Untuk mengulangi ancaman ini, sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir jalur barang pada pesan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak. Untuk mencegah penggunaan pemesanan penjualan yang sama guna mengotorisasi penjualan lain bagi barang yang sama ke pelanggan yang sama. Yang pertama, penagih faktur. Penagih faktur ialah penagih yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang terkirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari departemen penjualan. Yang kedua, pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor pada kontrolir menjalankan 2 tugas utama: menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Ancaman dan pengendalian penagih faktur yaitu untuk mengurangi resiko dari kegagalan yang tidak disengaja untuk menagih. Sistem ERP perlu dikonfigurasi secara teratur untuk membandingkan proses penjualan, kartu pengembalian, dan dokumen. Ancaman dan pengendalian pemeliharaan piutang adalah kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengarah pada kerugian penjualan di masa depan dan juga mengidentifikasikan kemungkinan pencurian kas. Penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari pelanggan. Proses pentingnya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Mengelola arus kas sangat penting untuk keseluruhan profitabilitas. Perusahaan secara terus-menerus mencari cara untuk mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan.
Peti uang box adalah sebuah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mengirimkan uangnya. Peti uang elektronik adalah bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah bank menerima dan memindai cek-cek tersebut. Ancaman dan pengendalian. Yang pertama, menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua, menangani kas atau cek yang mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga, menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan ke laporan bank. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.